Halo teman-teman, kali ini aku bakal ngebawain salah satu cerita yang sangat menarik dan gong banget sih. Ini cerita dari salah satu followers aku yang identitas semua narasumber dan hal-hal yang berkaitan dengan cerita ini kita samarin ya, biar aman aja, biar nggak dicari-cari tahu gitu. Jadi kisah ini dialamin oleh 4 sekawan yang namanya tuh Andi, Budi, Sari, dan Tika. Jadi 4 orang ya. Ingat-ingat, Andi, Budi, Sari, sama Tika. Mereka ini adalah salah satu mahasiswa yang kuliah di Bandung dan saat ini tengah menjalani libur semester. Ya, mereka ini pada dasarnya emang pecinta alam ya. Anak alam banget lah. Mereka tuh suka hal-hal yang menantang, memacu adrenalin. Mereka juga suka berpetualangan. Jadi kayak emang udah klop banget. Mereka tuh sering berpetualang bareng-bareng, sering mencoba hal-hal bareng-bareng gitu. Emang udah bestie banget sih. Ya secara selera kan mereka sama ya. Nah, jadi waktu liburan semester ini, mereka tuh merencanain buat mendaki gunung. Ya, jadi mereka diskusi aja nih, mau mendaki gunung apa gitu. Ya, karena bingung mau mendaki gunung apa, akhirnya mereka mutusin buat naik salah satu gunung yang sebenarnya mereka tuh udah pernah nih ngedaki gunung ini. Jadi kayak pengen flashback aja gitu ngedaki gunung ini lagi. Sebut aja di sini gunungnya Gunung X ya. Singkat cerita, setelah mereka diskusi dan nentuin jadwal keberangkatan, mereka mulai prepare lah buat persiapan dan mulai nentuin tanggal buat berangkat gitu. Dan diputusin tanggal berangkatnya tuh di tanggal 11 Mei 2023. Jadi ini ceritanya baru tahun kemarin banget ya. Nah, pada tanggal 11 Mei, mereka berkumpul lah di suatu tempat yang emang mereka udah janjiin gitu. Mereka kumpul, terus udah selesai kumpul dan naik bis lah bersama buat menuju ke desa yang desanya tuh berdekatan dengan kaki gunung itu. Nah, di antara 4 sekawan ini ada satu orang yang agak sensitif dengan hal-hal yang gaib gitu ya, Tika. Tika ini memang pada dasarnya tuh agak sensitif. Waktu dia naik bis, dia mulai ngerasain perasaan yang gak enak. Tiba-tiba aja dia ngerasain pusing, mual, yang gak enak banget lah pokoknya. Cuman waktu itu Tika cuman kayak, oh mungkin aku mabuk kali ya. Jadi dia tepis deh perasaan itu. Akhirnya Tika mutusin buat minum antimo dan tidur. Dia tidur, dan saat dia tidur, Tika nih bermimpi kalau dia lagi sendirian di tengah-tengah tempat yang sangat asing. Tempat itu gelap, udaranya pengap, namun entah kenapa Tika tuh ngerasa nyaman di sana. Tiba-tiba tuh kayak nyaman aja, padahal tempatnya tuh cukup gak nyaman ya, pengap, gelap gitu. Tiba-tiba dari arah belakang ada suara langkah kaki yang mendekat, yang ternyata pas Tika lihat itu tuh neneknya. Padahal nih ya, kalau di dunia nyata, neneknya Tika nih emang udah meninggal waktu si Tika nih masih SMP. Tapi emang Tika sama neneknya tuh deket banget. Tika tuh adalah cucu kesayangan neneknya. Jadi waktu neneknya meninggal nih, waktu itu Tika cukup patah hati banget ya. Nah, balik lagi ke cerita sekarang. Saat itu, nenek menghampiri Tika dengan muka yang marah dan penuh emosi. Nenek marah. Terus nenek tiba-tiba aja bilang gini, "Duk, apa kowe marene iki? Ndang mulai gowo kancamu kabeh. Mulai saiki sebelum terlambat." Tika yang saat itu kebingungan, ya jawab aja dia jawab dengan gaya biasa lah ala-ala Gen Z. "Pulang kemana mbah? Orang saya nyaman aja di sini." Mendengar jawaban Tika ya makin marah nenek. "Cah bentoh, ndang mulai saiki. Cepat sebelum kamu ndak bisa pulang lagi." Ya, setelah neneknya marah gitu, gak lama kemudian dari situ, Tika mendengar suara tapak kaki kuda. Dan suara tapak kaki kudanya ini rame ya, bukan yang kuda satu doang gitu, kayak drup 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 drup, kayak banyak gitu kudanya. Terus
Tika lihatlah ke arah sumber suara. Ternyata Tika lihat seperti ada 20-an orang lebih, rame lah pokoknya ya, sedang menunggangi kuda yang sepertinya itu tuh prajurit tempur. Cuman di sini Tika tuh tidak tahu ini sebenarnya prajurit mana karena dari bajunya tuh sangat asing. Jadi deskripsinya kurang lebih gini. Mereka menggunakan baju yang sama berwarna hitam, menggunakan penutup kepala yang mirip seperti belangkon. Tetapi yang anehnya di sini, anehnya tuh bajunya tuh memakai jas, tapi kayak jas yang bergaya Eropa pada tahun 1970-an. Nah, yang lebih anehnya lagi apa? Mereka kan pakai jas gaya Eropa tahun 1970-an. Namun mukanya tuh kayak muka orang-orang Jawa biasa gitu loh, yang kayak ada di pedesaan, kayak Jawa banget gitu mukanya, bukan ala-ala bule gitu, enggak. Orang-orang itu makin dekat lah ke arah Tika. Tika juga ngeliat ternyata ada satu orang yang paling beda di antara mereka. Dia menggunakan kuda yang paling besar dan paling gagah, tidak menggunakan belangkon, dan memakai jubah berwarna emas, lalu matanya juga berwarna biru. Tika merasa orang tersebut tuh kayak memanggil dia dan menyuruh dia untuk tidak pergi gitu. Namun tiba-tiba aja Tika nih ngerasa kepalanya kayak dihantam sesuatu yang keras. Tika jatuh ke tanah, matanya langsung berat dan ngantuk. Samar-samar Tika tuh mendengar kayak ada orang yang memanggil namanya. Namun Tika kan ngerasa ngantuk ya, kayak ngantuk banget, gak bisa lagi dia melek, terus akhirnya dia tertidur. Mungkin di sini Tika pingsan sih. Akhirnya dia tidur, setengah sadar, tiba-tiba tuh kupingnya berdengung. Berdengung, yang darinya tuh rendah, makin tinggi, jadi gitu. Kalau diperagain gitu ya. Matanya Tika tuh kerasa berat banget, kayak ngantuk banget. Cuman dia tuh ngerasa kayak dia tuh lagi dipaksa bangun. Kupingnya terus-terusan berdenging. Kemudian dia dengar suara neneknya berteriak di kuping gitu, bangun, bangun, bangun. Sampai akhirnya Tika tiba-tiba bangun beneran dengan tubuh yang basah penuh keringat. Dan saat itu ternyata bis yang dia tumpangi tuh lagi mogok. Tapi sebenarnya lokasi mogoknya itu tidak jauh dari tempat dia tidak jauh dari tempat desa yang akan dia tuju, tidak jauh dari gunung lah intinya. Jadi kayak kurang lebih perjalanan kurang setengah jam atau 1 jaman, busnya mogok gitu deh ya. Jadi kira-kiranya. Nah, karena bis ini sudah mogok, Tika ngeliat teman-temannya ke arah sekitar. Ternyata teman-temannya ada yang lagi main game, ada yang lagi nonton drakor, ada yang lagi kayak gabut doang aja gitu. Tika nih sebenarnya pengen nyeritain mimpinya ke temen-temennya, karena sebenarnya Tika ini bukan orang yang denial gitu tuh, enggak. Tiap dia jalan sama temen-temennya, tiap dia ngerasain keanehan-keanehan yang dia alami, dia selalu bercerita ke temen-temennya kayak, aku tadi ngerasa gini-gini, dan temennya sebenarnya udah paham kalau Tika ini anaknya yang sensitif, dan tiap Tika ngerasa sesuatu yang janggal, mereka selalu diskusi gitu. Mungkin memang ada hal yang gak bagus gitu. Pernah dulu, ini kita dulu ya, flashback ke masa sebelum cerita gunung ini ya. Pernah dulu Tika ini Tika ini lagi jalan dengan teman-temannya. Tiba-tiba Tika ini kayak bilang kayak jangan lewat sini. Kita putar balik aja, nggak mau lewat sini gitu. Padahal teman-temannya sama dia ini udah ngerencanain mau ke pantai itu dari jauh-jauh hari, tapi Tika ini kayak merasa kayak aku nggak mau gitu. Kayak Tika tuh udah ngerasa hal-hal yang gak enak dan bener-bener kayak ngerasa aneh lah. Terus sama teman-temannya diturutin lah buat nggak lewat pantai itu. Akhirnya mereka nggak jadi ke pantai dan balik pulang ke rumah masing-masing. Ternyata kebesokannya muncullah di berita kalau misalnya ada begal di pantai itu. Bukan kayak begal sih, kayak ada preman atau apa gitulah di arah jalan kemarin. Jadi kayak bersyukur sih dari situ juga temennya, kalau misalnya Tika ngerasa ada hal-hal yang aneh, mereka tuh bukan yang kayak nggak peduli kayak perasaan lu aja kali itu, enggak. Mereka tuh menanggapi dan kayak diskusi gitu. Memang mereka ini benar-benar kompak sih. Oke, balik lagi ke cerita ini ya. Tadi sampai mana? Oh ya, Tika mau nyeritain ke temen-temennya ya. Namun waktu Tika pengen nyeritain ke temennya, Sari ini ngajak
Sari ini ngajak Tika keluar buat nyari makan gitu. Ya ke-trigger dong Tika, gak jadi dia menyeritain. Akhirnya mereka semua keluar buat nyari makan di sekitar bis yang mogok itu. Memang tidak jauh dari situ tuh ada sebuah warung kopi yang letaknya tuh berapa meter ya? Sekitar 300-an meter lah. Kalau dari cerita narsumber ya, sekitar 300 meter. Warung kopi ini nih juga cukup rame. Banyak juga orang-orang yang lagi pengen ngedaki gunung atau turun dari ngedaki gunung yang lagi makan di warung kopi ini. Terus masuklah mereka, pesenlah makanan. Ada yang pesan makanan, pesan kopi, bahkan membeli makanan lagi buat penambahan perbekalan mereka. Pas mereka lagi nyantai, lagi makan nih, kelihatan nih ada satu rombongan pendaki yang kayaknya lagi asik banget ngobrolnya. Bahkan sampai asiknya, sampai obrolannya tuh kedengeran ke meja mereka. Mereka tuh nyeritain petualangan pendakian mereka sebelumnya. Kelihatan banget sih kalau kayak jalurnya tuh seru banget gitu. Bahkan Andi sama Budi saking serunya dia tuh kayak langsung sok kenal, sok akrab, langsung ikut nimbrung ke meja mereka saking penasarannya. Mereka cerita lah, oh di sana tuh gunungnya tuh gini, lajur yang dijalanin tuh gini, diceritain lah semuanya. Dan ternyata gunung yang mereka daki tuh bukanlah gunung X, bukan gunung X ya. Jadi padahal kan itu kan lokasi gunung X ya yang akan mereka tuju, tapi ternyata mereka bukan mendaki gunung itu. Mereka mendaki gunung lain yang bernama Gunung Luwih. Mereka ya Gunung Luwih yang terletaknya tuh tidak jauh dari gunung X. Mereka menceritakan gunung itu tuh secara misterius, kayak gak kayak gunung pada biasanya. Bahkan jalur untuk menuju Gunung Luwih ini berada di jalur tersembunyi di balik hutan lebat di dekat Gunung X. Para pendaki ini juga menceritakan tentang bahaya-bahaya yang menurut sependengaran Andi dan Budi ini menarik gitu. Di Gunung Luwih ini seperti suasananya ya beda dari gunung pada umumnya, bahkan aura mistis yang masih sangat kental. Berdasarkan cerita mereka, Gunung Luwih ini tidak seluas Gunung X ya, bahkan termasuk gunung yang kecil. Di sini digambarkan Gunung Luwih ini sebagai sebagai gunung yang diselimuti kabut tebal, bahkan di hari-hari cerah, di hari-hari biasa pun masih banyak kabut. Saking misteriusnya gunung ini tidak memiliki jalur resmi. Hanya pendaki-pendaki yang memiliki jiwa petualangan tinggi yang dapat menaklukkan gunung ini. Jadi dikatakan akses menuju Gunung Luwih ini dimulai dari celah yang sempit di antara dua tebing, di antara dua tebing yang terletak di sudut terpencil hutan. Jadi gini lokasinya tuh, pintu untuk menujunya tuh gini. Lokasinya tuh ada di antara dua tebing, terletak di sudut terpencil hutan. Nah, di sanalah jalur tersembunyi untuk menuju ke Gunung Luwih. Nah, menarik banget kan ya kelihatannya. Pendaki itu sebenarnya tidak menyarankan rombongan Andi dan Budi untuk ke sana sih, takutnya tersesat di jalan. Apalagi mereka nggak pernah ke sana kan. Namun, Andi sama Budi ini udah terlanjur excited. Jadi kayak gak peduli lagi deh saran mereka. Saat itu, Andi, Budi, Sari, serta Tika tuh berdiskusi lagi. Jujur, saat itu semuanya tuh sangat penasaran dan tertarik dengan Gunung Luwih ini. Apalagi mereka kan emang jiwa petualangan ya, menyukai hal-hal yang menantang. Saat itu sebenarnya Tika agak merasa was-was. Dia tuh kayak tiba-tiba aja was-was dan kayak nolak ajakan teman-temannya gitu yang pengen ngedaki Gunung Luwih. Namun teman-temannya ini ngerayu. Terus ada yang bilang gini, nanti kalau kita berhasil ke Gunung Luwih, kayaknya keren banget gak sih? Apalagi ini gunung yang jarang terjamah manusia. Sari juga ngomong, aku pengen foto di gunung itu. Buat aku posting di IG, pasti orang-orang heboh. Secara gunung ini kan langka banget. Semuanya tuh benar-benar excited, penasaran dengan Gunung Luwih. Hingga ya Tika ikut terbawa suasana sih, jadi kayak ngeiyakan ajakan mereka. Saat ini pikiran Tika tuh sebenarnya udah terdistract dengan hal-hal lain. Jadi
dia udah ngelupain mimpinya tadi ke teman-temannya. Dia udah distract kan, nyeritain Gunung Lawu, makan dan ngobrol. Ya lupa deh Tika. Singkat cerita, mereka udah selesai makan dan berpisah dengan pendaki-pendaki tadi. Mereka balik ke bis yang ternyata bisnya itu bisnya itu ternyata udah mulai benar. Banyak penumpang yang udah mulai masuk ke dalam bis dan mereka diikutin juga dengan mereka. Mereka ngelanjutin perjalanan ke desa yang dekat dengan kaki Gunung X. Setelah sampai, ya karena hari itu udah mulai sore, gak mungkin juga mereka langsung mendaki saat itu kan ya. Pasti juga capek, gelap, dan membahayakan kan. Akhirnya mereka mutusin buat nginep di pos 1 yang dimana di sana juga tersedia base camp. Mereka menginap dan memutuskan untuk mendaki besok pagi. Udah keesokan harinya, mereka mulai berjalan nih buat mendaki. Namun, untuk menuju ke Gunung X, sampai aku ngomong kebelit kan saking serunya. Mereka kan mulai berjalan nih mendaki. Namun bukan untuk ke Gunung X, melainkan ke Gunung Lawu yang jalanannya tuh kayak aku ceritain tadi kan, misterius. Mereka mengikuti jalanan peta yang digambarkan oleh pendaki kemarin. Jadi pendaki kemarin ini nggambarin jalannya tuh lewat peta. Untungnya pendaki itu tuh jelas lah ngambarin jalannya, jadi kayak jalurnya apa-apanya, penandanya tuh digambarkan secara jelas, jadi mereka tuh ngerti. Oke, mereka ngikutin deh itu seperti yang digambarkan mereka, melewati hutan sampai akhirnya juga menemukan celah kecil di antara dua tebing di ujung hutan, sampai menemukan rute-rute yang diceritakan oleh pendaki kemarin. Sebetulnya jalur yang mereka lewatin ini nih kayak bukan termasuk jalur yang sulit. Kalau dibanding dengan pengalaman yang telah mereka alamin, jalur ini tergolong mudah ya, bukan sombong, karena kan mereka kan emang jiwa petualangan. Jadi kayak jalur ini easy, cuman paling sempit doang, atau jalurnya curam, bukan yang sampai segitunya gitu dibanding dengan pengalaman mereka sebelumnya. Oke, mereka jalan berjam-jam, udah jauh lah pokoknya, udah jauh banget. Terus Andi kan yang paling depan karena dia kan yang memimpin. Jadi yang paling depan nih Andi, belakangnya nih Tika, belakangnya lagi Sari, belakangnya lagi sih Budi. Ingat ya, yang megang peta siapa? Andi. Yang paling depan siapa? Andi juga. Jadi Andi ini berperan penting dalam perjalanan mereka. Oke, Andi paling depan, terus dia pas udah jauh dia bilang gini, ini kayaknya jalurnya udah bener deh, cuman kok jalannya aneh ya. Terus Sari juga jawab, harusnya kita udah sampai gak sih, kok kayaknya malah gak sampai-sampai. Sementara mereka udah jalan berjam-jam, mereka akhirnya mutusin buat istirahat sambil memakan perbekalan mereka. Di Gunung Lawu ini tuh juga nggak ada pos-pos ya, nggak ada tuh pos 1, pos 2, pos 3 ya, karena emang kan sepi ya, jarang terjamah manusia, jadi kayak benar-benar masih sepi gitu. Tapi gunungnya katanya sih masih asli, bukan yang kayak udah banyak perubahan tuh, enggak. Meski sepi, suasana di sini tuh tenang, asri gitu. Sebenarnya pesan mistis yang diceritakan sama pendaki kemarin tuh kayaknya mungkin karena gunung ini nih jarang dilewati pendaki, jarang dilewati orang, jadi kayak sepi, hening, terus kayak masih kental banget gitu kali ya, makanya jadi kayak kelihatannya tuh mistis banget. Sebenarnya pas mereka ngedaki tuh mereka nggak ngalamin gangguan apapun, hanya saja sekarang tuh emang mereka kayaknya lagi tersesat aja, karena ya namanya juga naik gunung yang jarang didaki orang gitu kan, apalagi buat mereka yang kayak modal nekat aja kan pasti kayak gak tahu kan. Tapi buat Andi, Budi, Sari, dan Tika, mereka tuh enjoy aja, kayak nyantai, tersesat, nyantai dong gitu, enjoy aja kayak ngedapetin pengalaman baru. Jadi mereka tertawa-tawa, saling bercanda, saling guyon lah gitu. Sampai tiba-tiba Tika tuh ngerasa ada orang yang memeluk dia, mendekap dia erat gitu, kayak dipeluk dari belakang. Tapi anehnya Tika tuh nggak takut, kayak malah ngerasa nyaman aja dipeluk. Sebenarnya
Saat itu tuh Tika ngerasa aneh, cuman anehnya dia tidak menyangkal perasaan itu, bahkan dia tidak mempermasalahkan hal itu, kayak oh dipeluk dia udah gitu, padahal kan itu aneh ya, siapa yang meluk dia, nggak ada tuh, cuman dia ngerasa dipeluk. Ya udah akhirnya selesai, udah ya dipeluk, tiba-tiba Andin ini nyeletuk, gila tuh cewek cakep bener, ya sontak dong mereka semua ngeliatin ke pandangan yang Andi lihat. Dia padahal itu kan langsung ya, pas Andi bilang tuh cewek cakep bener, mereka langsung lihat, terus tiba-tiba ceweknya nggak ada. Ya di sepenglihatan Budi, Sari sama Tika ya mereka nggak lihat cewek, tapi Andi ngakunya dia nggak lihat cewek, tapi tiba-tiba hilang aja gitu ceweknya. Terus si Budi tuh kan ya kayak kesel gitu, dia ngejitak kepala Andi, apa sih lu halu? Ya Andi cuma jawab sih, jir, sumpah tadi ada cewek cantik lewat sini manggil aku deh. Terus ya tiba-tiba Sari nyeletuk, kalau misalnya itu beneran ada cewek yang ngeliatin lu kira itu manusia? Kita aja lagi di tengah gunung, kalau dia bukan pendaki terus siapa? Ya mereka semua terdiam dong, saling lihat-lihatan berpandangan kayak udah telepati aja. Ya karena suasananya udah agak aneh, ya mereka mutusin buat cepet-cepet kelarin makan dan mereka lanjut jalan lagi. Mereka lanjut jalan berjam-jam. Mereka lanjut jalan terus mendaki. Namun aneh ya, jalur yang mereka tempuh tuh seolah berputar-putar. Sampai akhirnya mereka tuh sadar kalau mereka tersesat. Budi ini yang paling berani ya di antara mereka. Dia tuh mencoba memimpin lah sama insting dia. Namun makin mereka berjalan, makin aneh pula nih suasana sekitar. Pohon-pohon di sekitar mereka itu tiba-tiba berubah bentuk, cabang-cabangnya melengkung aneh seakan-akan tuh lagi ngawasin mereka. Kabut yang tebal, kabut kan udah tebal, ini tuh makin tebal lagi, dan udara tuh jadi makin dingin lagi. Tika yang paling sensitif, Tika kan sensitif kan terhadap hal-hal gaib, dia tuh mulai ngerasa gak nyaman. Terus dia bilang, aku rasa kayak ada sesuatu deh yang ngikutin kita, sambil kayak ngode temen-temennya gitu. Sebenarnya temennya nih udah karena di sini suara Tika tuh udah bergetar gitu, kayak ya udah lah, namanya juga bestie kan, pas temen kita ketakutan pasti kita tahu. Sampai akhirnya setelah mereka jalan-jalan masih nggak ketemu puncak sampai malam, akhirnya mereka putusin aja deh buat berkemah lah di tengah hutan itu, di tengah jalur itu lah. Dia berkemah ya, daripada lanjut malam-malam kan timbangannya salah jalan, apalagi itu gunung yang nggak pernah, jarang banget didaki. Jadi ya udah mereka berkemah, berharap besok bisa nemuin jalan biar bisa keluar atau bisa muncak deh, karena mereka udah nggak terlalu harapin muncak lagi sebenarnya, karena udah tersasar, udah mulai feelingnya tuh kan udah nggak enak ya, jadi kayak udah deh kita mending turun aja karena ini udah mulai gak jelas nih. Udah kan mereka ndirin tenda, mereka makan karena itu juga posisinya udah malam dan mereka juga udah capek kan. Udah kan mereka ngedirin tenda cuma satu ya, jadi dijadiin satu gitu. Cuman tendanya ya emang agak besar. Saat malam makin larut, keanehan tuh ada lagi terjadi gitu. Kali ini dialami oleh Sari yang pertama kali mendengarnya. Dia tuh dengar sebuah suara halus seperti bisikan yang manggil nama dia. Kayak Sari. Suara itu terdengar jelas namun kayak berasal dari segala arah. Ketika Sari membangunkan orang yang lain, kayak dibangunin nih semuanya, Andi, Budi, Tika, masih bangunin, ya mereka terkejut kayak banyak bayangan aneh yang di sekitar mereka gitu. Mereka cepet-cepet nutup resleting tenda karena tiba-tiba pepohonan tuh bergerak cepat, bergerak cepat. Terus kan si
si Andi kan ngidupin senter, tiba-tiba senternya tuh meredup gitu. Kan senternya tuh yang senter yang wattnya gede gitu loh, yang terang banget itu kan ada. Nah itu berapa watt sih, gak tahu ya. Itu tiba-tiba tuh meredup, seolah-olah energinya tuh tersedot sesuatu yang tidak terlihat. Sebenarnya mereka di situ udah saling panik, cuman tetap mencoba untuk tenang. Sari, Tika sama Budi tuh udah mulai gandengan tangan, dia berkumpul itu mereka semua mutusin buat keluar mendekat ke api unggun, kayak mulai deh berkumpul kan. Sari, Tika, Budi ini pegangan tangan. Nah si Andi ini nih bilang kan, aku nyari sinyal dulu ya buat nyari pertolongan. Tujuan Andi ini kan dia nyari sinyal buat nyari bantuan lah, karena kan mereka tersesat tengah malam di gunungnya, nggak tahu ini dijamah atau enggak. Terus kayak ditambah lagi diteror, apa nggak panik? Udah Andi mencar kan, dia nyari sinyal sampai sebenarnya udah ditegur tuh sama si Tika, Andi jangan jauh-jauh dong, nanti kami nggak bisa lihat kamu. Terus Andi cuma jawab, tapi nanti ini nanti kayaknya dapat sinyal deh kalau ke arah sana. Ya udah deh, Andi ke sana sambil nunjuk ke arah yang tempat gelap. Mereka sebenarnya udah kayak was-was gitu, cuman karena Andi percaya diri aja, ya udah dibiarin aja. Sampai mereka tiba-tiba si Andi, Budi sama Tika ini ngedenger suara langkah berat, kayak sesuatu yang besar dengan suara yang blek blek blek, gak manusiawi sih. Akhirnya mereka semua masuk ke tenda, tapi suara itu justru malah ngelilingin tenda, jadi kayak blek 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 blek, gak manusiawi sih. Budi yang paling rasional di sini nih mencoba buat nenangin mereka semua sih. Mungkin itu binatang doang sih. Udah deh, gak usah panik, kita berdoa aja. Namun ketika suara itu tuh kayak makin keras, ya mereka tahu lah itu bukan binatang. Karena ada binatang yang bersuara kayak suara tapak kaki doang ya, nggak ada suara kayak menggonggong atau apapun tuh nggak ada. Si Tika ini udah ngerasa kayak ini nih ada sesosok kehadiran yang sepertinya sosok itu tuh jahat, karena auranya tuh gak enak banget gitu. Kayak mereka tuh kayak rasanya tuh kayak mereka tuh emang lagi ngintai dan menunggu buat nerekam. Ya itu yang dirasain Tika. Udah mereka tunggu sampai berjam-jam, Andi gak kunjung balik. Ya tambah takut dong. Sumpah ya, kayak mencekam banget sih. Tiba-tiba salah satu rekan mereka, Andi, hilang di puncak. Menyadari Andi hilang, Sari, Tika sama Budi ini langsung keluar dari tenda dan berusaha mencari. Mereka teriak-teriakan, Andi, kamu di mana? Tapi tetap gak ada suara yang nyautin. Mereka cuma ngelihat langkah jejak kaki Andi yang menuju ke arah kegelapan, dan kemudian gak ada jejak lagi. Mereka manggil-panggil, itu tidak ada jawaban dari Andi. Akhirnya karena itu kan udah malam, kayak rawan banget kalau mereka bakal menelusuri jalan gelap itu, karena kan mereka nggak tahu ya itu entah jurang, entah itu apa, entah itu ada hewan buas atau apapun gitu kan, namanya juga gunung dan malam gitu. Akhirnya mereka mutusin buat balik lagi ke tenda sambil berdoa gitu, semoga Andi cepet bisa balik gitu, karena mereka di situ udah khawatir banget, kayak satu rekannya hilang. Udah mereka balik lagi ke tenda. Kebesokannya mereka cari lagi nih, mereka cari Andi, menelusuri seluruh tempat yang kira-kira Andi tuju buat nyari sinyal. Di situ mereka telusuri. Namun yang bikin aneh nih gini, Andi ini kayak tidak meninggalkan jejak apapun, cuman langkah kaki doang kemarin yang berhenti di tempat yang gelap. Cuman pas waktu udah pagi udah siang itu bukan tempat apa-apa, cuman kayak ya udah jalan biasa, bukan jalan sih, kayak rumputan pohon yang udah biasa. Kalau malam kan gelap gak kelihatan, kalau pas siangnya tuh gak ada apa-apa di situ. Mereka telusuri, mereka cari di situ, si mau Budi, mau Tika, mau Sari itu udah nangis ya, namanya juga
rekan sahabat ya hilang di gunung yang ini bukan gunung yang sering dijamah orang, ini juga bukan jalur resmi. Apa nggak panik? Mereka cari-cari, namun kok rasanya malah makin kesasar gitu ya, makin masuk ke dalam gitu. Terus tiba-tiba aja si Tika ini kesandung batu dan jatuh. Pas jatuh, Tika pingsan. Dah, dia nggak sadar apa-apa. Cuman dari POV-nya si Budi sama si satunya lagi, dari POV Budi sama Sari, tiba-tiba pas Tika kesandung, dia tuh langsung kesurupan. Dia kesurupan, terus dia ngomong dalam bahasa Jawa yang kalau menurutku sih itu neneknya sih. Dia bilang gini, kalian harus pulang sekarang. Tapi dalam bahasa Jawa ya, gimana kalau diartiin? Kue harus mulai saiki, mungkin gitu ya. Kue harus mulai saiki. Kalian harus pulang sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan cari teman kalian sekarang. Kalian harus pulang saat ini juga. Cepat gitu. Ya, di sini kan balik lagi seperti yang udah aku ceritain di awal. Tika ini kan orangnya sensitif, dan teman-temannya nih tahu kalau Tika tuh orang yang sensitif. Jadi kayak temennya nih kayaknya udah nggak, mungkin ini kodamnya Tika atau sesuatu yang melindungi Tika gitu. Jadi setelah itu Tika kan kesurupan ya, kalau dari POV-nya si Sari. Tapi Tika kan ngerasanya pingsan. Dia bangun kan, pas dia bangun dia dikasih minum, terus dikasih minyak kayu putih sama si Budi. Terus mereka tiba-tiba mutusin buat pulang. Ya Tika di situ nggak terima dong. Gila ya kalian pulang. Terus Andi gimana? Masa kita mau ninggalin Andi di sini? Sinting kalian. Marah dong Tika. Gimana kalau misalnya aku yang itu hilang? Kalian mau ninggalin aku gitu aja? Budi kan di sini paling rasional ya. Dia balik lagi, dia paling rasional, dia paling sabar, dan dia juga paling berani di antara rombongan ini. Akhirnya Budi bilang gini, Dik, lu pikir kita di sini baru, kita nggak tahu Andi kemana, Andi nggak ninggalin jejak, Andi nggak ngasih pertanda apapun, kita nggak tahu jelek-jeleknya situasi. Bisa aja Andi ini udah meninggal gitu. Kayak ya si Budi ini sambil nangis ngomongnya, bisa aja Andi ini udah meninggal atau dia udah apa, kita kan nggak tahu. Terus si Tika sama si Sari ini cuma nangis doang kan, dibilangin kayak tuh. Sekarang nih kita nih cuma ada kita bertiga, kita harus saling jaga, kita mendingan kita sekarang pulang dulu, kita ngadu ke tim SAR, kita lapor ke pihak yang bisa kita minta bantuan buat balik lagi nyari Andi. Kalau sekarang kita nyari Andi, bukannya kita bakal bisa nemuin Andi, malah kitanya yang ikutan hilang. Dipikir-pikir sama Tika kan benar juga kan. Ya udah, akhirnya mereka pulang. Tapi si Sari sama Budi ini nggak nyeritain kalau sebenarnya Tika tuh kesurupan tadi. Jadi kayak mereka langsung aja gitu pulang. Pas mereka pulang, nah di sini titiknya tuh bener-bener aneh. Kan mereka kan di awal-awal tadi tersesat terus ya, makin jauh makin pengap, makin ini banyak pohon yang segala macam lah, pokoknya kayak sulit banget gitu lah, medannya tuh kesasar terus. Pas pulang pas balik itu kayak enak aja jalannya, kayak serasa ada yang nuntunin mereka gitu. Sampai mereka ada di jalan dua cabang gitu, yang padahal waktu mereka berangkat itu tidak ada jalan cabang-cabang kayak gitu. Nah mereka di sini bingung, pilih kanan apa kiri. Tiba-tiba aja ada burung, aku nggak tahu ya itu burung apa. Kalau kata si narasumber ini, dia nggak tahu itu burung apa, cuman burung itu milih jalan ke arah kiri. Ya karena si mereka ini tidak tahu, ya udah mereka mutusin buat ngikutin burung itu aja. Nanti kalau misalnya salah, putar balik aja gitu maksud mereka. Tapi setelah mereka ngikutin burung itu, alhamdulillah banget sih, ini untungnya mereka benar-benar berhasil keluar. Bahkan kayak langsung masuk ke tempat desa, kaki gunung, yang tanpa lagi melewati hutan-hutan atau lembah dua tebing itu segala macam. Enggak, mereka langsung sampai di desa, langsung ketemu warga, dan langsung ketemu banyak orang gitu. Di situ sih lega, mereka sih benar-benar lega, kayak alhamdulillah banget gitu.
Dah mereka lega dan mereka akhirnya setelah ini ngadu deh ke pos 1, ke tim SAR, ke warga desa, bahkan ke semua orang deh, minta tolong dibantuin cari temennya ini si Andi. Udah kan, mereka ceritain kronologinya bla 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 bla, oh gini. Nah, cuman plot twistnya tuh nggak apa, nggak ada yang tahu Gunung Luwih. Kayak Gunung Luwih, di sini nggak ada Gunung Luwih, di sini tuh Gunung X gitu kalau kata posnya. Terus si Budi ini jelasin lagi, oh ada Pak Gunung Luwih itu letaknya dijelasin sama si Budi kan, ada di deket tebing, melewati hutan gitu-gitu. Terus bingung dong, bahkan tim SAR juga bingung, nggak ada Gunung Luwih itu, nggak ada di sini tuh cuma adanya Gunung X. Bahkan mereka sampai nyari di peta, dan ternyata Gunung Luwih emang nggak ada di peta, nggak ada. Jadi gunung apa yang mereka daki? Kayak nggak ada. Bahkan kayak awalnya mereka ngiranya mungkin wajar deh nggak ada di peta, emang karena gunung itu belum banyak terjamah oleh pendaki dan manusia, jadi mungkin emang belum dimasukin ke peta aja kali. Tapi emang teman kami ini hilang Pak di Gunung Luwih, dia udah diceritain segala macam sama seorang orang. Di situ udah gempar sih, kayak Gunung Luwih di sini aja cuma ada Gunung X gitu. Akhirnya mereka mutusin buat nyari lah si Andi, karena memang di pos 1 ini terdata mereka ini mau naik ke Gunung X ya, daftar gitu. Tapi sebenarnya yang mereka daki bukan Gunung X, tapi mereka ngedaftarin diri mereka ke Gunung X. Memang ada datanya. Andi, Budi, Tika sama Sari itu satu rombongan yang terdaftar. Sedangkan yang itu kan ada kan cuman Budi, Tika, Sari. Andinya hilang. Jadi kayak ya udah mereka semua rembukan dan mutusin buat nyari Andi. Ditelusurin lah jalan dan peta yang dikirimin yang ditulis oleh si itu. Oh iya, petanya kan dibawa Andi ya. Tapi waktu itu petanya tuh ketinggal, dan anehnya waktu dipegang Andi, peta itu tuh kan terang jelas ya. Waktu digambarin sama pendaki-pendaki yang dia temuin di warung kopi itu, peta itu tuh tergambar jelas, mau itu jalannya, mau itu lajurnya, mau itu hal-hal yang berkaitan dengan jalan yang ingin mereka tuju, itu tergambar jelas di peta itu. Bahkan si Sari yang nggak bisa baca peta pun ngerti dengan dia melihat peta itu. Namun setelah Andi hilang dan peta itu tertinggal di tempat tenda itu kan dipegang sama si Budi, peta itu jadi gak jelas, mau itu dari segi jalannya, mau itu jadi kayak garisan yang jalan tapi random, gak jelas. Maksudnya mereka tuh jadi kayak, emang kemarin petanya kayak gini ya? Perasaan enggak deh. Jadi ribut deh mereka bertiga di situ. Cuman ya karena daripada mereka ngabisin waktu dengan ribut, akhirnya mereka telusurin jalan yang kemarin mereka tuju. Udah mereka telusurin dan ternyata pas sampai di hutan yang ujung katanya itu, sebenarnya hutan itu tidak memiliki ujung. Kayak ya udah ujungnya ya udah biasa aja gitu, nggak ada yang namanya dua tebing, dua apa itu nggak ada. Terus si Budi kan nemuin kayak, kemarin kami lewat sini. Si Budi ini nunjukin kayak sesuatu jalan yang kemarin dia ngerasa kalau dia lewat situ pas pulang, pas pergi juga lewat situ. Ternyata pas ditelusuri, ternyata ujungnya jurang. Merinding sih aku. Jurang, berarti mereka kemarin diriin tenda, terus kayak jalan-jalan itu tuh di atas jurang apa gimana kan? Sumpah kan, di situ tim SAR semuanya tuh kayak saling lihat pandang-pandangan, kayak mau gak percaya, tapi ini beneran ada petanya, beneran si Andi ini juga hilang. Cuman memang kan ini cerita yang menegangkan dan takut ya. Cuman karena di sini si Andi tidak ada, baik Budi, baik Tika, baik Sari itu nggak bisa ngerasain ketakutan karena mereka lebih merasa sedih dengan rekannya ini yang hilang. Terus kalau misalnya ini jurang tuh mereka harus cari kemana? Andi dia harus
gimana caranya mereka biar bisa nemuin Andi? Sedangkan di situ para tim SAR, bahkan sampai kepala desa pun tidak bisa membantu mereka karena emang gunungnya aja nggak ada di peta. Jalur yang mereka lewati kemarin juga ternyata jurang. Terus peta yang dikasih sama pendaki kemarin tuh gak jelas, kayak tulisan random yang kayak gak bisa dibaca. Bahkan sampai mereka sendiri pun yang kemarin ngerti tidak paham dengan peta itu. Jadi kayak mereka frustasi gitu. Dan ternyata inilah penyesalan mereka yang paling terbesar. Kenapa mereka harus naik Gunung Lawu gitu? Kenapa nggak naik Gunung X aja yang jelas gitu? Mereka udah mulai nangis, udah kayak terkenang gitu masa-masa persahabatan waktu mereka berempat. Di sini juga nggak ada yang bisa bantu, ada yang bisa nolongin karena emang mau nyari Andi ini kemana. Mereka nggak tahu harus minta tolong ke siapa, mau nyari kemana. Orang gunungnya aja tuh tidak ada, dan mereka tuh kayak saking gilanya, saking stresnya tuh kayak sampai nggak bisa ngomong lagi. Orang gunungnya aja tuh loh nggak ada di peta, nggak ada di mana-mana. Akhirnya mereka tuh kayak deep talk lah, cerita gitu kayak terus gimana dengan Andi gitu, kayak masa kayak nggak nyangka aja, kayak masa kita harus gimana kalau bilang ke orang tuanya Andi, kan mereka juga saling dekat kan dengan orang tua masing-masing. Nah di sini tiba-tiba si Tika ini keinget dengan mimpi dia. Akhirnya dia nyeritain lah mimpi itu ke teman-temannya. Terus teman-temannya ini kan curiga lah gitu. Kalau menurut mimpinya Tika, harusnya kan yang diincar si makhluk gaib ini kan si Andi Tika ya. Tapi yang hilang di sini tuh Andi kan. Kayak notice banget yang hilang Andi. Padahal yang kayaknya yang diincar tuh si Tika gitu. Akhirnya mereka gabungin deh cerita-cerita dari mimpi-mimpinya si Tika, mimpinya yang dia, terus si Budi sama Sari juga nyeritain kalau kamu tuh sempat kesurupan di atas. Akhirnya mereka tarik deh benang-benang yang kira-kira tuh nyambung. Jadi setelah mereka tarik, kira-kira mungkin ada 4 teori yang mereka simpulin. Pertama, mungkin Andi ditangkap oleh makhluk gaib. Mungkin Andi itu kan ditangkap oleh entitas gaib yang ada di gunung itu. Mengingat atmosfer misterius yang ada di sekitar Gunung Lewi, ada banyak kemungkinan Andi itu dibawa ke alam mereka. Mungkin di gunung itu kan ada penjaga atau ada makhluk yang keadaannya itu tidak diketahui sekitar yang menangkap si Andi ini. Jadi Andi masuk aja ke alam mereka. Kemungkinan yang kedua, mungkin aja Andi ini tersesat ke dimensi lain. Kan banyak aja, kan mereka kan sering daki gunung. Mereka banyak dengerin cerita-cerita rakyat yang menyebutkan kayak tempat-tempat penuh misteri kayak seperti gunung atau apa gitu. Kan ada aja kan kayak portal menuju dimensi lain. Nah, mungkin aja Andi tuh tersesat terus masuk ke dimensi berbeda, dimana ruang dan waktunya tuh tidak berfungsi di dunia kita. Mungkin aja kayak dia kemasuk terus kita gak bisa nyari dia, makanya kan kayak Andi ini tiba-tiba hilang di kegelapan, jejak kakinya tuh berhenti di sana. Nah, kemungkinan ketiga, Andi ini jatuh ke jurang dan meninggal. Karena dia jatuh ke jurang, mayatnya tidak bisa kita temuin. Itu kemungkinan, pokoknya semua kemungkinan nyesek sih menurutku. Kemungkinan keempat, Andi mengalami halusinasi, terus dia hilang. Entah itu dia hilang, entah itu mati. Mungkin aja kan di hutan Andi ini mengalami halusinasi kan kabut parah, suasana menakutkan, keadaan bingung dan panik. Bisa aja dia jalan-jalan plak kejatuh, udah nggak tahu. Nah, ini kemungkinan yang terakhir, ini kemungkinan yang paling tidak masuk akal, cuman mereka tambah-tambahin sendiri sih. Apa? Andi menyatu dengan alam. Loh, kok menyatu dengan alam? Maksudnya, jadi beberapa legenda mengatakan bahwa orang yang hilang di tempat-tempat keramat terkadang menyatu dengan alam, menjadi bagian dari gunung itu sendiri. Jadi bisa saja Andi tuh jadi penjaga baru di gunung itu. Jadi kayak dia terikat aja di gunung itu. Dari semua kemungkinan
semuanya kemungkinan buruk bagi Sari, Tika, dan Budi. Mereka tuh benar-benar sedih dan merasakan rasa bersalah yang sangat mendalam karena tidak bisa menemukan teman mereka. Mereka hanya tahu bahwa Andi pergi dan tidak pernah kembali. Udah, akhirnya setelah itu mereka putusin buat pulang sambil nangis, sambil stres, gila, depresi mungkin kan. Mereka pulang buat balik ke kota Bandung, buat ngabarin orang tuanya si Andi, buat ngabarin. Udah, setelah pulang mereka sampai, mereka nggak langsung pulang ke rumah ya. Mereka ke rumah Andi dulu buat ngabarin orang tuanya, buat menghadapi kenyataan ini kan. Pas mereka sampai, mereka datang ke rumah Andi, sampai ketok pintu, tok-tok gitu, Assalamualaikum. Pas dibuka, you know, yang buka Andi. Gila ya, yang buka Andi. Ya mereka di sini semua langsung shock. Hah, Andi? Terus Andi juga jawab gini, kalian gimana sih? Gue udah tungguin kalian di terminal, gue udah nungguin kalian berjam-jam, gak ada yang balas chat gue. Andi sini marah-marah, mencak-mencak. Yang menurut kalau dari POV-nya si Andi tidak ikut mereka mendaki. Jadi Andi tunggu di sana, tapi mereka tuh tidak ketemu gitu. Andi udah nelfon tapi teleponnya tidak masuk. Padahal ya secara HP mereka tuh sama-sama hidup. Jadi akhirnya mereka tidak ketemu. Pas Andi datengin ke rumah masing-masing, ternyata mereka tuh sebenarnya udah pergi. Pas si Andi nanya ke tempat-tempat busnya, ternyata busnya udah jalan duluan. Berarti Andi ditinggal dong. Andi di sini tuh marah lah ya. Maksudnya kok kalian ninggalin gue sih gitu. Ya udah, karena Andi ini ditinggal, terus Andi ini ngerasa kayak dia ngambek, jadi dia gak ngabarin ke teman-temannya. Jadi kayak udah dia ngambek, dia gak ngabarin, dia gak ngecek, gak apa. Akhirnya pulang dan udah biasa aja. Jadi Andi nih selama ini di rumah, sedangkan menurut dari POV-nya sih Budi, Tika, sama Sari, Andi ikut mereka mendaki dan hilang. Di situ mereka stres dan akhirnya nyeritain ke Andi. Dan udah endingnya gitu, mereka ceritain ini dan Andi juga dengar, hampir nggak percaya, tapi temennya udah sebegitunya nyeritain, ngapain temennya bohong. Dan yang jadi pertanyaan adalah siapa yang Andi yang ikut dengan mereka ini sebenarnya manusia atau bukan? Terus Gunung Lauh itu sebenarnya gunung beneran atau bukan? Dan sebenarnya mereka ngapain kemarin? Itu sih plot twist banget. Menurut aku cerita ini gong sih, parah. Oke, itu aja. Terima kasih udah mendengarkan ceritanya sampai sekarang. Jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan komen. Terima kasih.